Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini izinkan saya bernama Eka Suryana, semester 5, jurusan PAI, akan melaksanakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 oleh Ibu dosen mata kuliah Micro Teaching, yakni Ibu Herlina. Baik, dimulai saja bahwa hari ini materi yang akan dibahas yaitu materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, yakni tentang fikih. Baik, sebelumnya mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan adik-adik semuanya dibuka buku LKS-nya halaman 5. Sujud sahwi yaitu adalah sujud yang dikerjakan seseorang jika melakukan kesalahan atau lupa dalam rakaat. Contohnya apa? Jika seseorang melakukan sholat kemudian lupa atau meninggalkan kunut, ya. Biasanya dalam sholat subuh itu di rakaat kedua kita melaksanakan kunut. Nah, orang yang lupa dalam sholat ketika sholat subuh lupa melaksanakan kunut, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi secara pengertian yaitu ya. Jadi sujud ini biasa dikerjakan, ya, satu ketika lupa rakaat, ya, atau ketika seseorang tertinggal sunnah abad. Sunnah abad itu apa? Contohnya ketika lupa membaca sholawat, ya, dan sebagainya, ya. Kemudian berapa kali kita melakukan sujud sahwi? Melakukan sujud sahwi itu sebanyak 2 kali, ya. Sujud 2 kali, ya, dua kali, ya, di sini. Apa doanya? Doanya biasa yang kita pakai yaitu subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu, dan yang terakhir subhana man la yanamu wa la yasu. Itu bacanya 3 kali, ya. Ya, seperti itu. Jadi jika kita nih contohnya, ya teman-teman semuanya melakukan sholat subuh, kira-kira pada sholat subuh nggak nih? Nah, mudah-mudahan ya, kita istiqomah selalu melaksanakan sholat subuh, ya, karena sholat subuh adalah sholat, ya, permulaan seseorang, ya. Jika seseorang itu sholat subuhnya tepat waktu, maka insya Allah segala kegiatannya juga akan lancar dengan baik, ya, baik urusan rezeki, urusan lainnya, ya, seperti itu. Kemudian setelah sujud sahwi kita masuk ada yang namanya sujud tilawah.
sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud satu kali yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat sajdah. Ya, jadi sujud tilawah itu adalah sujud satu kali yang dikerjakan oleh seseorang karena mendengar. Mendengar apa? Mendengar ayat sajdah atau membaca ayat sajdah. Mungkin teman-teman semuanya di sini pernah ya melihat atau bahkan sebagai makmum ya sedang melaksanakan sholat berjamaah, kemudian sang imam itu melakukan sujud satu kali, ya. Itu jangan heran ya, kenapa sujud tiba-tiba ya? Kenapa sujud satu kali tiba-tiba? Padahal belum ruku. Nah, itu yang dinamakan adalah sujud tilawah. Artinya apa? Imam yang membacakan ayat atau membacakan surah Al-Quran kemudian bertemu dengan ayat sajdah. Yang mana ayat sajdah itu dalam Al-Quran yang totalnya ayat Al-Quran itu 6.236, itu hanya ada 15 ayat ya. Jadi hanya ada 15 ayat atau 15 tempat ya. Jadi di antara ribuan ayat hanya ada 15. Itulah mengapa kita dianjurkan ketika bertemu ayat sajdah maka disunahkan namanya sujud tilawah, baik di dalam ataupun di luar sholat. Artinya apa? Ketika di dalam sholat ya berarti kita melakukan sujud satu kali. Ketika di luar sholat contohnya ya kita lihat kondisi ya. Kalau dalam kondisi memungkinkan maka tidak apa-apa, silakan langsung sujud. Nah, jika tidak memungkinkan boleh diganti dengan bacaan tasbih, kemudian tahmid dan tahlil. Kemudian berikutnya yaitu tentang sujud syukur. Ya. Apa ini sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dikerjakan seseorang sebagai bentuk rasa syukur atau bentuk terima kasih. Terima kasih apa? Terima kasih atas nikmat yang Allah berikan dan juga terima kasih apa? Atas terhindar dari bencana dan mara bahaya. Ya, seperti itu. Berapa kali sujudnya? Sujudnya satu kali. Sujud satu kali. Yang dilakukan karena bentuk syukur atas nikmat dan terhindar dari bahaya. Ya, jadi sujud ini biasa dilakukan seseorang muslim tatkala apa? Tatkala dia mendapat nikmat. Atau apa? Terhindar dari bahaya. Contohnya apa? Kita nih punya keinginan pengen punya sepeda motor baru. Nah, ketika dibelikan oleh orang tua karena prestasi kita mungkin ya kita bisa melakukannya atau melaksanakan sujud syukur sebagai bentuk rasa syukur. Atau tidak hanya hal seperti itu ya. Dalam hal seharian pun kita misalkan telah diberi nikmat oleh Allah, telah diberikan kesempatan bangun pagi, melaksanakan sholat berjamaah. Jika ingin melakukan sholat atau sujud syukur, mangga silakan ya. Artinya tidak apa-apa. Kemudian
Setelah kita mengetahui pengetahuan atau pengertian daripada sujud sahwi, tilawah dan syukur, kita harus tahu perbedaannya. Ya, perbedaannya apa saja? Perbedaannya sujud sahwi ini ya, sujud sahwi dikerjakan hanya di dalam sholat, hanya di dalam ya. Kemudian untuk sujud tilawah ini dikerjakan kapan? Di dalam ataupun di luar sholat. Ya. Kemudian untuk sujud syukur dikerjakannya di luar sholat. Jadi kalau sujud sahwi hanya di dalam sholat, kemudian kalau sujud tilawah itu di luar atau di dalam sholat, dan yang terakhir sujud syukur itu hanya di luar sholat. Semua ini sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur ini hukumnya sunnah. Apa pengertian sunnah? Nah, sunnah itu jika dikerjakan maka mendapat pahala, ya. Jika ditinggalkan tidak apa-apa. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Baik. Seperti itu. Jadi nanti insyaallah diharapkan agar bisa mempraktikkan sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Untuk sujud sahwi doanya barusan Subhana man la yanamu wa la yasku. Baca 3 kali. Subhana man la yanamu wa la yasku. Subhana man la yanamu wa la yasku. Untuk sujud tilawah itu doanya sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, atau ditambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya sedikit panjang, tapi jika sering dibaca maka insyaallah hafal. Dan yang terakhir ini adalah doa daripada sujud syukur. Ada dalam Al-Qur'an surah An-Naml ya, yang bunyinya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin. Ya, seperti itu. Jadi harus bisa membedakan apa itu sujud sahwi, apa itu sujud tilawah, dan apa itu sujud syukur. Jangan sampai tertukar ya, karena jika tertukar maka bahaya ya. Seperti itu. Ada yang perlu dipahami, boleh ditanyakan. Baik, jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan pembahasan hari ini. Insyaallah kedepannya mungkin akan kita praktekkan bagaimana tata cara sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan seputar sujud sahwi, tilawah dan syukur. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya dan juga bisa dipraktekkan. Terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.